pastikan kita menggunakan AI untuk skripsi, bukan mempercayakan ke AI untuk menggantikan kita ketika menyusun skripsi, tapi kita hanya menggunakan bantuan AI untuk mempercepat, memperlancar, memperhebat apa. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita masih mencoba menggunakan AI dengan cara yang benar, ya. Jangan sampai memperlakukan AI itu seperti joki, ya. Joki itu mirip kita menyuruh orang lain, tolong kerjakan skripsi saya, itu tidak bagus. Ke AI juga sama. Nah, sekarang di video ini saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan AI di bab 1, khususnya di latar belakang masalah. Ya. Nah, walaupun dalam pembahasan atau dalam paparan latar belakang masalah itu biasanya ada paparan referensi dulu. Nah, sekarang saya fokus dulu bagaimana mengangkat masalah dari lapangan atau di objek penelitian atau di tempat penelitian. Nah, contohnya begini, kalau di prodi sistem informasi, contoh kita akan membuat skripsi tentang pembuatan transkrip nilai mahasiswa, ya. Ini transkrip nilai sengaja disebutkan mahasiswa karena berbeda transkrip nilai di perguruan tinggi dan transkrip nilai di sekolah atau rapor, beda, ya. Kita fokus di perguruan tinggi, di transkrip nilai mahasiswa. Nah, ketika kita ingin mengangkat di latar belakang masalah, kita berarti harus tahu masalah apa saja yang ada di lapangan. Contohnya di kampus X. Di kampus X. Nah, contoh begini. Biasanya kalau mahasiswa menyebutnya pembuatan transkrip nilai masih manual. Nah, kalau saya sampai di sana belum selesai. Jadi dengan manual itu belum tentu jadi masalah. Tapi harus disebutkan dengan manual itu apa masalahnya. Contohnya ini belum pakai AI, ya. Tadi pembuatan transkrip nilai masih manual sehingga menyebabkan lama antrian ketika meminta transkrip cetak. Nah, gitulah. Jadi nama antrian. Atau bisa juga kan ada yang belum by system yang lebih bagus, ada pakai Word atau pakai Excel, ya ada. Udah agak cepat dibandingkan manual pakai mesin tik zaman dulu. Nah, tapi suka ada kesalahan penulisan, maka di sana masih menggunakan aplikasi pengolah kata kalau Word, ya, yang menyebabkan ada kesalahan dalam penulisan nama mahasiswa. Nah, itu harus dipahami oleh kita. Contoh masalah itu seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin menanyakan ke AI seperti ChatGPT atau Gemini, maka bisa saja. Contohnya begini, buat tuliskan masalah yang harus ada di latar belakang masalah pada skripsi tentang judul yang tadi, pembuatan transkrip nilai akan keluar masalah yang biasa terjadi, maka dipilah oleh teman-teman. Contohnya ada 5 masalah, itu pasti menjawabnya berdasarkan kebiasaan di kampus-kampus atau yang diekspos di berbagai referensi, di skripsi, di artikel jurnal atau di media yang lain. Akan muncul masalah-masalah dalam pengelolaan nilainya. Nah, itu kita pilih. Baru itu keren. Tetapi kalau begini, tanpa berpikir, kita dengan otak kosong, gak mau mikir, langsung saja kopas judulnya, pastikan buatlah latar belakang masalah tentang judul ini. Nah, itu akan kemungkinan besar Anda, teman-teman,
akan menjadi korban dari AI. Saya nyebutnya korban dari joki AI. Kenapa? Karena kita tidak berpikir seperti apa sih masalah yang seharusnya muncul, yang seharusnya diekspos, yang biasa terjadi di lapangan. Kita tidak berpikir, langsung tanya ke AI dalam kopas, itulah bahaya. Saya ulangi lagi ya. Jadi ketika ingin membuat sistem informasi pembuatan transkrip nilai mahasiswa, maka di latar belakang masalah itu kita suruhnya berarti kopaskan judulnya, langsung kalau tidak punya ide ya buatlah masalah-masalah yang bisa diungkapkan pada latar belakang masalah tentang judul ini, atau bisa nyebut 5 masalah atau 6 masalah, nanti akan muncul. Nah, kita pilih, kita bisa alternatif begitu. Ada yang lebih keren mah, yang tadi yang contoh di awal, kopaskan judulnya, kan judulnya sudah sesuai dengan video yang sebelumnya ya. Kopaskan ke ChatGPT itu, langsung kita punya ide. Biasanya di objek penelitian atau di tempat penelitian itu, atau kita tahu di tempat penelitian kita itu ternyata pembuatan transkrip nilainya baru menggunakan Microsoft Excel dan Word yang Melmer ya, yang biasa digunakan untuk surat. Nah, maka kita bisa mencontohkan masalah di lapangan atau di tempat penelitian itu masih menggunakan program pengolah angka dan saya lupa lagi, word processor, pemproses kata, pengolah kata, sehingga mengakibatkan pembuatan transkrip nilai mahasiswa harus datang ke kampus, kan itu harus offline ya. Sementara contohnya kita menginginkan transkrip itu bisa dicetak langsung di website, jadi di rumah kita cetak, nanti kalau harus dicap berarti minta ke kampus, tapi si transkripnya kita bisa memperoleh. Yang lebih keren kan legalitasnya, capnya bisa langsung disediakan di webnya. Anggap saja kita cap atau stempel dan tanda tangannya kita masih minta, nggak masalah. Nah, berarti ini jadi panjang banget ya. Jadi kopaskan judulnya, langsung buatlah contoh masalah yang bisa diungkapkan di latar belakang masalah pada skripsi gitu kan, tentang judul ini. Contohnya seperti ini. Nah, contoh masalahnya seperti ini. Sebutkan, tuliskan. Transkrip nilai masih menggunakan Microsoft Word dan Excel, sehingga mahasiswa harus datang ke kampus ketika menginginkan transkrip nilai. Nah, itu masalahnya ya. Nah, tuliskan masalah lain yang terkait dengan judul ini. Begitu nanti akan keluar. Nah, itu lebih keren. Jadi ada masalahnya, kita mikir dulu. Nanti ChatGPT menambahkan. Atau kalau yang tadi blank sama sekali masalahnya, berarti kita bisa bercerita tentang yang berkaitan dengan judulnya. Tapi masa iya sih kita tidak tahu masalah di tempat penelitian, tidak tahu sama sekali? Kalau masih ragu, berarti bisa kita nanyanya begini, apakah masalah ini bisa diangkat di latar belakang masalah? Nah gitu. Jadi kopaskan judulnya, tuliskan masalah yang menurut kita berhubungan dengan judul, langsung kita tanyakan, apakah masalah yang saya kemukakan ini sesuai untuk dimunculkan di latar belakang masalah? Nah, nanti jawabannya ya atau tidak, dan biasanya diberikan penjelasan. Begitu teman-teman, pastikan kita menggunakan AI untuk skripsi, bukan mempercayakan ke AI untuk
untuk menggantikan kita ketika menyusun skripsi, tapi kita hanya menggunakan bantuan AI untuk mempercepat, memperlancar, memperhebat apa yang ada di benak kita. Gaskeun.